Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terhormat, Abi Hanif selaku Direktur Pesantren Super Camp Menara Hanifida dan Umida selaku pengasuh pesantren Super Camp Menara Hanifida. Oke, di sini, oke tidak lupa juga yang terhormat ada guru-guru, pengurus dan ketua kelompok saya dan Mbak Rifki Amiro sama saya dari Vida dan kelompok saya. Dan di sini saya Jarul Tulus. Kami akan memperkenalkan tentang apa tentang masih dengan yang kemarin-kemarin koida. Nah di sini itu saya akan bahaskan tentang koida ke berapa 11, 12, 13, 14, 15. Oke, jadi koida ke 11 adalah atau laku apa arrija'u hal yang tahu binikai aulat. Artinya itu apa memutuskan nikah atau tidak gitu loh. Itu kayak talak yaitu itu apakah memutuskan nikah atau tidak. Contohnya kayak misalnya memandik, misalnya kita tuh udah kita tuh kayak mau ditalak gitu. Terus tiba-tiba kita tuh kan udah ditalak tapi kayak kita tuh belum bicara, tapi ketika itu suami kita tuh meninggal gitu loh, kayak suaminya tuh meninggal, jadi itu tuh ada dua pendapat, jadi itu tuh boleh dimandikan, itu tuh tidak boleh dimandikan, dan apa itu tidak boleh sampai nikah sudah putus. Tapi menurut pendapat gue tuh boleh karena nikahnya itu belum atau putus kan kayak belum talak gitu kata gitu. Nah terus yang kedua itu adalah yang kaidah yang ke-12 itu adalah adiharu halil mualibu fihi musabatu sholati au musabatal yamin, yang artinya itu adalah apa dari itu apakah dimenangkannya serupa talak ataukah serupa sumpah. Kayak misalnya contohnya itu seorang laki-laki mengirim surat kepada istrinya misalnya, terus begini, engkau itu bagiku bagian punggung ibuku, atau dengan surat ini dihir laki-laki itu sah atau tidak. Jadi pendapat yang kedua itu adalah sah. Pendapat kedua adalah sah sebagai dalil kinana, dan yang kedua itu ada tidak sah sebab sumpah tidak sah tanpa ucapan gitu. Terus yang ketiga itu ada faradul kifayati hal yata'anu bisuroi amla. Artinya itu fardu kifayah itu dipekerjakan itu apakah menjadi fardu ain atau tidak. Kayak contohnya itu kayak apa, tapi ada sholat jenazah misalnya jika dikerjakan tetapi di tengah-tengah sholat lalu dibatalkan, bagaimana hukumnya? Menurut yang pertama tuh haram dibatalkan sebab sudah menjadi fardu ain. Menurut pendapat kedua itu tidak haram dibatalkan. Nah itu contoh kaidah yang ke-13. Nah sekarang kaidah yang ke-14. Kaidah yang ke-14 itu adalah azailu bilu maidu hal huwa kala dilam yazal au kana la dilam yaud. Contohnya itu kayak misalnya sesuatu yang telah bergeser tapi kembali lagi, apakah seperti yang tidak bergeser atau bagaimana yang tidak kembali. Contohnya tuh kayak misalnya seorang ayah memberi hadiah sebuah sepeda kepada anaknya, lalu oleh anak tersebut sepeda itu dijual kepada temannya, tapi berselang beberapa waktu sepeda itu dijual kembali kepada si anak. Jadi sepeda itu itu sudah bergeser dari tangan anak kepada temannya, yang kemudian pindah lagi dari teman kepada anaknya. Apakah sepeda itu boleh diminta kembali dari tangan anak yang dulu memberikannya? Nah itu menurut pendapat yang pertama itu boleh, sepindah tangan itu dianggap seperti yang tidak pernah digeser. Menurut pendapat yang kedua itu tidak boleh, sebab perbedaan itu dihitung sebagai yang tidak dikembali kayak itu. Terus sekarang kaidah terakhir itu adalah al-ibaratu bihali au bil ma'ali. Artinya itu apa sih hitung sekarang, kayak begitu sekarang atau nanti gitu loh. Itu kayak begitu sekarang atau nanti, kesannya tuh atau menjadi batal atau sunnah gitu loh.
itu sekarang tuh menjadi batal atau sunnah. Contohnya satu tuh itu tuh menjadi sunnah, tapi pendapat kita tuh batal sama sekali betul batal, jadi nggak boleh itu batal sekali gitu. Kayak gitu. Jadi hikmahnya adalah ya semua kita lebih mengetahui lagi tentang kaidah ini ke 11, 12, 13, 14, 15. Oke, mungkin ya semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.